Bab 391, Kemenangan 5. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Eugene selalu menikmati perhatian dan pengakuan, bahkan dari kehidupan sebelumnya. Apakah pujian itu asli atau meningkat, dia menerimanya selama itu tidak berbahaya. Tapi sekarang, setelah 21 tahun hidup sebagai Eugene Leonhard, 38 tahun sebagai Hamel Dinas, dan periode yang tidak pasti sebagai Agaroth, dia sampai pada kesadaran yang nyata, bahkan dia memiliki batas. Dia dipermalukan. Ini mengerikan. Rasa malu itu terasa tak tertahankan. Dia berharap tanah akan terbuka dan menelannya begitu saja. Dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Apakah dia pernah menghadapi momen yang memalukan sejak dia lahir, atau lebih tepatnya, sejak awal ingatannya? Cengkeramannya menegang di pagar saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Haruskah aku melarikan diri? Eugene mempertimbangkan dengan tulus. Atas, bawah, kanan, kiri. Kemanapun dia memandang, pujian memenuhi udara. Langit terbakar dengan kembang api, dan warga yang datang untuk menonton parade melambaikan bunga dan tongkat cahaya sambil berteriak kegirangan. Tuan Eugene. Hati singa Eugene. Pahlawan. Suara mereka bahkan menenggelamkan ledakan kembang api. Orang-orang tidak hanya berbaris di jalan-jalan tetapi juga menempati setiap atap yang terlihat. Itu bukan hanya atap juga. Dimanapun ada ruang yang bisa ditempati, orang-orang berbondong-bondong ke sana. Sosok mereka membentang dalam garis tak terputus sampai ke istana kerajaan. Aku berusaha keras, terdengar suara dari atas. Mengangkat matanya, Eugene menemukan Melkith El-Hayah. Dia bergabung dengan tanda tangannya, Infinity Force, dalam bentuk makhluk elemen raksasa. Dia terkekeh sambil menggosok hidungnya, begitulah seharusnya, kan? Rute pawai harus lurus, tidakkah Anda setuju? Berbelok ke sana-sini melalui jalan-jalan ibu kota yang berliku akan membosankan bagi semua orang. Eugene hanya memutuskan untuk tetap diam. Jadi, Melkith El-Hayah yang agung, Master Menara Putih, masuk. Oh, maksudku, penyihir lain melakukan bagian mereka. Lihat, para ksatria yang mengikuti dari belakang juga berkontribusi. Tapi orang yang mengerahkan kekuatan paling besar adalah milikmu benar-benar, Melkith El-Hayah, jelasnya dengan dada membusung. Tidak sulit untuk membayangkan. Melkith memiliki kontrak dengan 3 Raja Roh, Guntur, Api, dan Bumi. Menggunakan kekuatan Raja Roh Bumi, tidak akan sulit baginya untuk membentuk kembali tanah dan bangunan untuk membersihkan jalan dari pelabuhan ke istana. Mengapa wajahmu begitu panjang? Berdiri tegak, pasang senyum cerah, dan lambaikan tangan ke kerumunan seperti ini. Melkith menyarankan sebelum secara berlebihan mengangkat kedua lengannya dan melambai dengan penuh semangat. Untungnya, tidak seperti wujudnya di hutan purba, raksasa roh ini mengenakan pakaian, gaun yang tampaknya mewujudkan gairah api dan semangat guntur. Dengan berkembang, dia mengumpulkan kelopak bunga yang dihujani dari atap dan memusatkannya di atas Platinum Lion. Eugene semakin malu dengan yang kedua. Dia mengertakkan gigi. Banjir kelopak yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari atas. Tapi dia pikir itu menjadi lebih baik. Hujan kelopak bunga menutupi wajah-wajah memuja di sekitarnya. Entah bagaimana, itu terasa sedikit menghibur, kelopak yang tak terhitung jumlahnya berarti ekspresinya yang bengkok tetap tersembunyi dari kerumunan. Eugene, nikmati ini, sebuah suara memanggil dari sisinya. Eugene bukan satu-satunya yang naik ke Platinum Lion yang berornamen mencolok itu. Di sampingnya berdiri sosok yang mungkin dianggap sebagai kawan pahlawan, Sein dan Arquaisat. Sienna menyeringai licik sambil menjentikkan rambutnya ke belakang. Kamu telah mendapatkan sorak-sorai dan pujian ini, muridku, katanya dengan nada menggoda. Sepertinya kau sudah terbiasa dengan ini, Nona Sienna. Eugene menjawab setelah jeda sebentar. Hehe, tentu saja, aku sudah terbiasa. Mentor cantikmu di sini telah mengalahkan 4 Raja Iblis hingga saat ini. Prosesi seperti itu adalah wilayah yang akrab, kata Sienna sambil tertawa. Parade ini membangkitkan spektrum emosi di Sienna. Sekitar 300 tahun yang lalu, parade yang dia rayakan bersama Hamel sederhana jika dibandingkan, mencerminkan masa-masa suram yang mereka jalani. Ketika dia kembali setelah menyegel perjanjian dengan Raja Iblis Penahanan, parade yang lebih megah telah menyambut mereka. Namun, tidak ada di antara 4 pahlawan yang benar-benar menikmati perayaan itu setelah kembali. Beban tanggung jawab mereka tidak mengizinkan mereka untuk melakukannya. Tapi sekarang, kita benar-benar bisa menikmatinya, bisiknya. Matanya berkilauan dengan air mata saat dia tersenyum. Bahkan tanpa kata-kata, Eugene bisa merasakan emosi kacau yang dialami Sienna. Hal yang sama berlaku untuk Christina, karena di dalam dirinya tinggal Anise, yang mengalami emosi yang sama atau bahkan lebih besar. Anise telah menghabiskan seluruh hidupnya dihormati sebagai orang suci. Dengan demikian, dia akrab dengan sanjungan seperti itu. Namun, dia tidak pernah benar-benar menikmati penghargaan seperti itu sendirian. Baginya, perayaan sejati bukanlah yang dia alami sebagai Sein, melainkan yang dibagikan dengan rekan-rekannya. Merasakan emosi ini dari Anise, Christina menemukan keberanian dan kekuatan dari dalam. Christina juga memiliki keinginan untuk perayaan. Dia telah merayakan festival kelahiran Faithful Anise dengan menonton kembang api bersama Eugene.
Itu adalah festival yang hebat, tapi itu bukan sesuatu yang megah seperti perayaan penaklukan Raja Iblis. Apa yang akan dia lakukan bukan karena keinginan egoisnya. Dia bertindak untuk Anise dan untuk Sienna. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Eugene. Dengan tangannya yang lain, dia secara bersamaan membimbing tangan Sienna ke dalam genggamannya. Untuk kemenangan, teriaknya sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Bersamaan dengan itu, tangan Eugene dan Sienna melayang ke udara setelah tangannya. Menurunkan tangannya yang terjalin, Christina berteriak lagi, untuk kemenangan. Tertangkap basah, Sienna buru-buru menirunya. Untuk kemenangan. Terperangkap di antara keduanya, Eugene dengan cepat bergabung dalam nyanyian kemenangan mereka, meskipun sedikit canggung. Wah! Kerumunan menanggapi dengan sorak-sorai yang kuat. Bagi mereka, Eugene Leonhard adalah sosok yang sangat dicintai sehingga bahkan gerakan sekecil apapun akan disambut dengan pemujaan. Sampai-sampai dia akan disambut dengan sorakan yang kuat bahkan jika dia menurunkan celananya dan buang air besar di depan umum. Kia, Melkith juga bergabung dalam bentuk raksasanya dengan mengangkat lengannya yang besar. Pemandangan elemen raksasa ini bersorak mendorong seluruh pasukan ekspedisi untuk menggemakan sentimen. Di belakang Platinum Lion, Charmaine, Ciel, dan Dezra sedang mengendarai pelampung berbentuk singa. Charmaine berpegangan tangan dengan Ciel dan Dezra sebelum mengangkat tangan dan bersorak serempak. Lebih jauh di belakang, Putri Scalia, dengan mata berkaca-kaca kekaguman, berteriak bersama Pangeran Jafar, Ortus, Dior, dan Mais. Kendaraan hias lain membawa Ivik, yang bersorak bersama tentara bayaran lainnya. Prosesi berlanjut, setiap kendaraan hias berikutnya diisi dengan tokoh-tokoh, baik dari ekspedisi dan ksatria terhormat dari berbagai negara, semuanya bergabung dalam penghormatan agung. Pengabdian buta seperti itu, gumam Kaisar Kil. Wajahnya berkerut dengan emosi yang saling bertentangan. Dia ingin mempertahankan martabat kekaisarannya dan menahan diri untuk tidak bergabung dengan sorakan parau. Namun, menyaksikan orang-orang seperti Raja Ruher dan Arot dan bahkan Paus mengangkat tangan mereka dengan gembira, dia khawatir tampak tidak pada tempatnya di mata orang banyak. Dengan desahan pasrah, dia dengan halus mengangkat tangannya. Dia harus merenungkan, keseimbangan kekuatan di benua ini bergeser. Setelah membunuh Raja Iblis, pahlawan tidak lagi menjadi boneka belaka. Meskipun tidak pasti bagaimana era ini akan terungkap setelah janji yang dibuat oleh Raja Iblis penahanan berakhir, tetapi jika sumpah itu bertahan, itu akan menandakan kemenangan hero Eugene Leonhard dalam mengantarkan zaman damai. Jika itu terjadi, Kekaisaran Kil tidak bisa lagi mempertahankan keluarga Leonhard dalam batas-batasnya. Bahkan sekarang, Kekaisaran berhutang budi kepada keluarga Leonhard dan memenuhi keinginan mereka, tetapi itu hanya akan memburuk di masa depan. Jika pahlawan menyatakan perang terbuka melawan Helmut, para fanatik Kekaisaran Suci akan berkumpul sambil meneriakkan kemartiran. Ruher akan bergabung sebagai keturunan Molon pemberani, dan kerajaan Arot tidak akan menentang kehendak Sienna yang bijaksana. Untuk kemenangan. Dikelilingi oleh perayaan yang meriah, Kaisar membuat tekad. Wajahnya sekarang mencerminkan tekad yang teguh. Dia mengangkat tangannya lebih tinggi dari sebelumnya. Dia akan berdiri bersama pahlawan. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ada badai perubahan yang menyelimuti benua. Jika dia ingin melindungi kekaisaran, Kaisar harus mengambil langkah pertama untuk berdiri di belakang pahlawan. Akankah pahlawan dapat mengalahkan Raja Iblis Penahanan dan Raja Iblis Penghancur? Mungkinkah benua itu, ketika bersatu, menghadapi Iblis Helmut secara langsung? Jawabannya tidak pasti, tetapi siapapun yang hadir dapat mengukur arah pasang surut sejarah. Untuk kemenangan. Kaisar memutuskan untuk menaruh kepercayaannya pada pahlawan. Prosesi gemilang berakhir saat mencapai istana kerajaan Simuin. Namun, raungan kerumunan bertahan di luar temboknya. Beberapa yang bersemangat, berjumlah ratusan, bahkan mencoba mengisi gerbang kastil atau memanjat dindingnya, hanya untuk ditolak oleh sihir pelindung. Wah, wah. Eugene turun dari Platinum Lion sambil mengabaikan sorak-sorai yang memekakkan telinga. Singa Platinum ini akan diberikan kepadamu, Tuan Eugene, Raja Osiris, yang mengikuti dari belakang, berkata dengan senyum patuh. Eugene menatap singa dengan ekspresi rumit. Pelampung berkilauan ini, menandakan lebih dari nilai semata-mata bahannya. Ini melambangkan perjalanan pahlawan era ini, dari membunuh Raja Iblis hingga memimpin prosesi kemenangan. Menimbang bahwa Eugene masih mempertahankan kekuatan ilahi dan keilahian dirinya di masa lalu sebagai dewa perang, kendaraan hias itu memiliki bakat untuk menjadi peninggalan suci di masa depan. Anda tidak menyarankan bahwa ini adalah satu-satunya tanda terima kasih, bukan? Eugene bertanya setelah menenangkan diri. Pertanyaan itu sepertinya membuat Osiris lengah saat matanya melebar karena terkejut. Maaf. Sebelum pesta, pertama-tama mari kita bahas pembagian hadiah, kata Eugene, menegaskan posisinya. Mengindahkan kata-katanya, ruang Dewan Istana dengan cepat dipenuhi banyak orang. Mereka yang hadir termasuk para pemimpin dari berbagai negara, termasuk Raja Osiris, serta para pemain utama pasukan ekspedisi. Ortus, Mais, Ivik, dan Charmaine juga hadir. Baiklah kalau begitu, Eugene mulai ketika dia memasuki ruangan, memilih untuk tetap berdiri. Dia menunggu semua orang untuk menetap sebelum melangkah ke tempat yang menonjol untuk dilihat semua orang.
Mungkin terdengar lancang datang dari bibirku sendiri, tapi dari awal sampai akhir, aku menanggung beban mengalahkan Raja Iblis. Dia menatap Ortus, yang mengangguk setuju. Pernyataan Tuan Eugene benar. Tanpa campur tangannya, kita tidak akan berbaris melawan Raja Iblis. Sebaliknya, kami akan memilih untuk kembali ke Simuin. Dalam ketidakhadiran kami, Raja Iblis kemarahan yang baru bangkit akan tumbuh lebih kuat sambil memperluas pengaruhnya. Dia akan menjadi lawan yang hampir tidak dapat diatasi. Yah, itu akan mungkin untuk mengalahkannya, meskipun lebih sulit. Kami akan menderita puluhan kali lipat dibandingkan dengan kerugian kami saat ini, lanjut Eugene. Tapi pengorbanan seperti itu akan ditanggung bukan hanya oleh Simuin tetapi oleh kekuatan semua bangsa. Dia melepas jubahnya dan menyampirkannya di atas kursi. Bukankah kalian semua setuju? Tak satu pun dari Anda para pemimpin akan menolak dukungan untuk menaklukkan Raja Iblis yang baru bangkit, kan? Karena bukan seolah-olah aku akan menyerukan perang melawan Helmut. Kamu adalah kawanku, Ivatar menyatakan seolah-olah dia telah menunggu gilirannya. Jika Anda memanggil saya akan menyeberangi lautan untuk Anda, bahkan jika saya sendirian dalam pendirian saya. Ruher merasakan hal yang sama. Mengikuti jejak pendiri kerajaan kami, Raja Pemberani, adalah kehormatan dan takdir yang sangat besar bagi saya, kata Aman. Raja Arot memulai, selama Siena yang bijaksana berdiri di samping pahlawan, Eugene Leonhardt. Berhenti sejenak pada pandangan Siena yang tidak senang, dia dengan cepat mengubah. Tidak, bahkan tanpa Siena yang bijaksana, para penyihir Arot yang memujanya akan bersatu untuk Tuan Eugene. Paus menimpali, tidak ada orang murtad di Yuras yang takut akan perang salib. Jika pahlawan memanggil, aku, Aeurius, akan menjadi ksatria Ordo Suci, yang didedikasikan untuk melayanimu. Kil akan bertindak sama jika kita berunding. Sebelumnya, tambah Kaisar Kil. Dia sudah membuat keputusan untuk mempercayai pahlawan. Meskipun dia menyatakan dukungannya, jika dia benar-benar ditempatkan di tempat seperti itu, dia akan mempertimbangkan banyak alasan, tapi itu sudah ada sesuatu di bawah jembatan, dan tidak ada gunanya memikirkan hal-hal seperti itu. Lebih dari siapapun, Gillette, yang duduk di antara para pemimpin, menyela, tatapannya tak tergoyahkan. Klan Leonhardt akan menjadi yang pertama mengikutimu. Eugenius merasakan kepercayaan yang tak tergoyahkan pada tatapan teguh Gillette. Bahkan jika seluruh benua berbalik melawannya, Leonhardt akan berdiri di sisinya. Dengan campuran kebanggaan dan kerendahan hati, Eugene terkekeh. Dengan dukungan seperti itu, sambil menyingsingkan lengan bajunya dan merentangkan lengannya yang berotot, dia menyatakan, saya ingin dengan berani mengklaim hak saya. Surat-surat mulai terbentuk di udara tipis di hadapannya. Saya ingin mengatakan ini sebelumnya, tetapi saya tidak akan bernegosiasi dengan Anda semua. Saya hanya membuat permintaan, dan saya yakin saya telah mendapatkan hak untuk melakukannya, Eugene memulai. Simuin akan mengirim kurcaci Pulau Hammer ke perkebunan Leonhardt. Semua biaya yang terkait dengan pekerjaan mereka akan ditanggung oleh Simuin, dan Eugene Leonhardt akan langsung bernegosiasi dengan para kurcaci mengenai pengrajin ahli mana yang akan dikirim. Kamu bebas untuk menolak, tapi saya akan sangat menghargai jika Anda tidak melakukannya. Demi hubungan baik kami yang berkelanjutan, tambahnya. Simuin akan mendirikan patung pahlawan di bagian tengah dari dua pulau terbesarnya, Sedor dan Larupa. Monumen-monumen ini tidak akan dikomersialkan untuk pariwisata. Demikian pula, gerbang peringatan merayakan kemenangan atas Raja Iblis akan dibangun. Demikian juga, itu tidak akan dikomersialkan untuk pariwisata. Setelah pembangunan patung, keluarga kerajaan akan mengadakan upacara syukur di depan mereka sebulan sekali. Apa? Seru Osiris, mulutnya ternganga. Keluarga kerajaan membayar upeti kepada patung. Selain itu, di Simuin, yang bahkan bukan negara teokratis. Mendewakan pahlawan. Paus tercengang. Dia menyelinap melirik Christina, yang duduk di dekatnya. Menyadari tatapannya, dia mengangguk halus sebagai sinyal baginya untuk tetap diam. Jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak harus mematuhinya, Eugene melanjutkan dengan acuh tak acuh. Tidak, ini bukan tentang menyukainya. Tapi, Osiris memulai. Dia mengingat percakapan mereka sebelumnya. Jika dia mau, Eugene Leonhardt dapat memobilisasi pasukan dari banyak negara. Tetapi bahkan tanpa kekuatan militer bangsa-bangsa, Eugenius sendiri bisa membuat Simuin bertekuk lutut. Ini bukan permintaan tapi ancaman, bukan. Osiris memberanikan diri dengan hati-hati. Aku tidak bermaksud seperti itu. Tetapi jika Anda melihatnya seperti itu, hanya sedikit yang bisa saya lakukan, alis Eugene sedikit mengernyit. Sungguh sekarang, kata ancaman, terdengar sangat tidak menyenangkan. Apakah Anda benar-benar percaya itulah yang saya lakukan? Yah, tidak, tapi, Raja Osiris menyela. Apakah saya benar-benar mengancam yang mulia? Bukankah aku membersihkan bajak laut di garis pantaimu atas namamu? Bukankah aku mengalahkan Raja Iblis? Namun, Anda menuduh saya seperti itu. Ini benar-benar mengecewakan, kata Eugene. Apakah saya meminta tahta? Tidak, saya hanya meminta 2 patung untuk usaha saya dan seseorang dari keluarga kerajaan untuk sesekali berterima kasih. Apakah itu terlalu banyak untuk ditanyakan? Tidak, yah, tidak, tetapi. Lalu kenapa kamu meninggikan suaramu padaku?
Yujin menyela sekali lagi. Butir-butir keringat mulai terbentuk di dahi Osiris. Dia terpojok. Sebelum dia bisa mengumpulkan jawaban, Putri Scalia, yang duduk di sampingnya, tiba-tiba berdiri. Saya akan melakukannya, dia menyatakan. Scalia, Osiris tersentak. Aku akan melakukannya. Atas nama kerajaan kami, mewakili keluarga kerajaan kami, saya akan menawarkan upeti kepada patung pahlawan. Dia berteriak dengan penuh semangat. Matanya terbakar dengan tekad. Api yang mengamuk dalam tatapannya tidak dapat disangkal. Baik Osiris dan Jafar tertegun dalam diam dengan mulut ternganga. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap Scalia yang bersemangat. Baiklah, jawab Yujin. Dia sama sekali tidak terkejut dengan intervensi Scalia, dia berharap banyak. Dia mulai membuat daftar tuntutan berikutnya tanpa menunggu jawaban Osiris. Mengenai rampasan yang kami kumpulkan kali ini. Dia sama sekali tidak serakah untuk mereka. Satu-satunya tuntutannya adalah agar mereka dibagi secara adil dan transparan sesuai dengan kontribusi rakyat. Aku meminta untuk meminjam 2 harta nasional Simuin, Exits, tuntutnya. Apa? Permisi. Osiris tergagap. Kamu sudah memiliki 3 dari mereka, bukan? Sir Ortus menggunakan 1, dan, sejujurnya, tidak ada pengguna nyata untuk 2 sisanya. Ini tidak seperti Yang Mulia akan mengenakan mereka untuk pertempuran, kan? Nah, jika Anda memutuskan sebaliknya, saya akan segera mengembalikannya. Aku bisa berjanji, lanjut Yujin. Wajah Osiris memerah sampai hampir terbakar, napasnya pendek dan compang camping. Para Exit. Harta karun yang dibuat dari hati naga, simbol garis keturunan kerajaan Simuin. Dan Yujin ingin meminjam 2. Mengapa tidak meminjamkannya saja? Kaisar Qil berkomentar dengan senyum licik. Seperti yang dikatakan Tuan Yujin, Osiris, kamu tidak akan mengenakan Exit ke medan perang. Untuk berbicara begitu ringan tentang harta bangsa lain. Osiris memelototi Kaisar. Cahaya pasti akan senang dengan persembahan itu, komentar Paus dengan senyum ramah. Kata itu, persembahan, membuat hati Osiris berubah. Persembahan, izin siapa yang memberinya status itu? Baik, aku akan meminjamkannya, Osiris mengakui. Dia kewalahan dan kalah jumlah. Dia tenggelam kembali ke kursinya sambil menjawab dengan nada lemah. Ini adalah hal-hal yang Yujin yakini pantas dia dapatkan. Dan terakhir, Yujin memulai, mengetahui ini mendorong keberuntungannya, bukankah kalian semua mengatakan sebelumnya? Jika aku meminta bantuan dengan penaklukan Raja Iblis, kamu akan mendukungku tanpa ragu-ragu. Dengan senyum percaya diri, dia melanjutkan, bukankah itu berarti, pada dasarnya, Anda akan menegakkan permintaan saya menggunakan keputusan kerajaan.